teman-teman terkasih, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersatu teduh. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri, kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 78, Aku Bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Dari kitab Hosea 1, ayat 1 sampai 9. Kalau sudah terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami nafas hidup dan kekuatan baru. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, amin. Mari kita berdiri, kita baca Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia, dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Sedemikian jauh pembacaan kitab. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Shalom adik-adik, ya selamat pagi untuk kita semua. Ya, kakak mau memulai pembahasan kita pagi hari ini dengan satu pertanyaan yang pasti sekali adik-adik semua tahu jawabannya dari masih sekolah minggu. Ya, kalau ditanya bahkan sering diulang-ulang, siapakah yang berkhianat pada Yesus? Adik-adik semua pasti tahu jawabannya. Kalau salah, wah ini dicurigai nih, nggak pernah mengikuti pembacaan Alkitab dari kitab Injil. Ya, sudah pasti jawabannya adalah Yudas Iskariot ya adik-adik. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Ya, itulah tokoh dalam Alkitab yang berkhianat untuk di perjanjian baru. Nah, sekarang kita mau melihat kalau di perjanjian lama siapa ya? Ya, kalau di perjanjian lama yang paling terkenal berkhianat itu adalah tidak lain tidak bukan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu di perjanjian lama terkenal mengkhianati Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan dari zaman perbudakan, segala macam himpitan, mereka selalu Tuhan tolong. Adik-adik ingat dong, siapa yang memberi bangsa Israel tiang awan, ya kan? Siapa yang memberi bangsa Israel roti mana? Ya. Itu semuanya sudah Tuhan berikan, Tuhan tolong. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka tidak setia. Nah, apa hubungannya tidak setia dengan berkhianat adik-adik? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata khianat itu artinya tidak setia, tidak taat. Jadi sudah jelas bahwa Yudas Iskariot lalu bangsa Israel itu tidak taat, tidak setia pada Tuhan. Nah, mereka juga mereka juga termasuk dalam kategori mendukakan hati Tuhan. Ya. Siapa sih yang mau mendukakan hati Tuhan? Kita semua pasti mau menyenangkan hati Tuhan, bukan? Ya. Di sini kita mau melihat bahwa bangsa Israel sendiri sudah Tuhan tolong, sudah Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka masih kembali ke dalam dosa lamanya mereka. Apa sih dosa lamanya mereka? Itu. Mereka tidak taat, mereka tidak setia. Mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang menolong mereka, tapi mereka kembali kepada ilah-ilah lain. Seperti itu. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, Tuhan memanggil Hosea. Hosea yang adalah nabi Tuhan. Ya, adik-adik. Nabi Tuhan di dalam Alkitab, ya mungkin ada beberapa teman-teman sekolahnya adik-adik yang punya nama Hosea, atau bahkan sepupu atau keluarga lainnya ada yang namanya Hosea. Ya, sebenarnya adik-adik, Hosea ini seorang nabi yang memiliki tugas sangat-sangat berat. Ya, satu sisi dia harus menyuarakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi yang kita baca saat ini adik-adik, Hosea itu harus mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan yang kalau kita tarik ke zaman sekarang, ya ampun berat banget ya tugasnya gitu. Ya, Hosea itu harus sudah diperintahkan oleh Tuhan, dia harus menikah dengan seorang perempuan sundal. Bukan karena keinginannya, bukan juga dijodohkan. Tapi Tuhan meminta Hosea untuk menikahi perempuan sundal supaya perempuan itu memperanakan anak-anak sundal. Tadi ada 3 ya anaknya ya. Nah, ini mau menggambarkan bahwa bangsa Israel dan Yehuda yang bersundal pada dewa-dewa Kanaan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat dong, tadi kakak sudah bilang bahwa Tuhan Allah sudah memimpin bangsa Israel gitu dengan segala macam suka dukanya gitu. Dari zaman perbudakan dan segala macamnya itu Tuhan sudah pimpin gitu. Tapi mereka tidak taat lagi.
kembali lagi ke dosa lama mereka. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Padahal sudah jelas yang menuntun, memberkati mereka itu adalah Tuhan. Nah, di sini Hosea yang adalah hamba Tuhan, dia hadir dengan luar biasanya taat pada perintah Allah. Ia menyampaikan firman Tuhan yang datang itu pada masa Raja Yerobeam yang berkuasa di kerajaan Israel pada saat itu. Nah, ini Hosea dipanggil Tuhan sebelum dia menikah ya adik-adik. Itu Tuhan meminta supaya pergilah, carilah, menikahlah dengan perempuan sundal. Ya, bayangkan apa yang dirasakan Hosea pada saat itu ya adik-adik. Ya, dia pasti dilema. Secara manusia, secara kedagingannya dia pasti, aduh kok begini ya gitu. Karena dia seorang nabi, dia harusnya menyuarakan firman Tuhan, tapi dia harus memilih perempuan sundal. Pada saat itu adik-adik, menikah dengan perempuan sundal itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan besar. Dan itu menurunkan martabat. Nah, tapi Hosea tetap taat. Itu adalah ketaatan yang luar biasa ya adik-adik, yang mengalahkan segala ego, rasa malu yang dimiliki oleh Hosea. Nah, Tuhan pun memerintahkan Hosea untuk memberi setiap nama dari anak-anaknya. Adik-adik bisa lihat semua ya, tiga nama anak Hosea itu memiliki arti masing-masing. Dan itu artinya sangat mendalam ya adik-adik. Bayangkan, anak yang pertama namanya, yang pertama Yizriel. Ya, di situ di ayat 4 ya adik-adik. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Nah, ayat yang kelima, pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel. Ya, di sini mematahkan busur panah itu artinya bangsa Israel akan kalah. Ya, adik-adik, itu artinya. Nah, di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa ini loh, kalian sudah bersalah banyak gitu di hadapan Tuhan. Bayangkan nama seorang anak artinya sebegitunya adik-adik. Ya. Nah, lalu kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya itu kelahiran anak kedua dan anak ketiga, bayangkan arti dari nama Loruhama, aku tidak menyayangi lagi kaum Israel. Itu kan berat ya adik-adik ya. Gitu. Lalu untuk Loruhama yang kedua, lalu yang ketiga Lo-ami, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Wow, ini benar-benar suara perintah yang benar-benar harusnya dilihat oleh bangsa Israel sebagai pesan yang bahwa kalian sudah mendukakan aku gitu. Kalau Tuhan mau berbicara seperti itu ya, jadi kalian tuh sudah mendukakan aku, kalian sudah tidak taat, kalian tidak setia lagi sama aku, seperti itu. Apa yang mau kalian perbuat di luar aku, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini Hosea mau terus berjuang untuk setia pada setiap apa yang Tuhan perintahkan. Bayangkan seorang Hosea membayar harga ya adik-adik. Harga hidupnya seutuhnya hanya untuk Tuhan. Nah, apa yang diberikan oleh Hosea kepada Tuhan? Hanya satu hal, yaitu ketaatan adik-adik. Dia taat dan setia melakukan perintah Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, di sini kita mau melihat ya adik-adik bahwa setiap ketidaktaatan, ketidaksetiaan itu ada konsekuensinya adik-adik. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, tidaklah mudah ya untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita itu tidak mudah. Butuh komitmen, butuh keberanian, dan butuh kerinduan untuk hanya memuliakan nama Tuhan adik-adik. Hosea yang nabi dipandang oleh semua orang itu harusnya penyambung lidah Allah dengan umatnya, tapi berbalik menjadi sebuah orang yang hina karena menikah dengan
sundal. Nah, inilah yang dia pilih, yaitu taat kepada Allah, tidak pada manusia. Ya. Jangankan Hosea ya adik-adik, kita aja kalau disuruh oleh orang yang kita sayangi untuk melakukan hal yang di luar akal sehat kita, yang di luar keinginan kita itu pasti akan membantah ataupun menolak gitu. Tapi bagaimana dengan Hosea? Hosea kalau menolak, Hosea kalau membantah, Hosea kalau lari, itu rencana Tuhan pasti tidak tercapai. Tapi yang Hosea pilih adalah taat. Nah, Hosea itu mempunyai tujuan ya adik-adik. Dia mau mengembalikan kebaikan bangsa Israel. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Hosea itu adalah untuk kebaikan bangsa Israel adik-adik. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hosea. Dan Hosea juga percaya bahwa setiap nama dari anak-anaknya juga mempunyai makna yang Tuhan sudah sediakan untuk bangsa Israel. Dan Tuhan punya misi juga terhadap 3 anak Hosea tadi, Yizril, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Nah, adik-adik yang terkasih, di minggu pagi ini kita mau melihat bersama ketika ketidaktaatan itu mendatangkan duka cita pada Tuhan, pastinya mendatangkan hukuman. Ya, seperti adik-adik di rumah. Ya, di rumah mama papa punya aturan, ya kan? Sudah pasti ketika adik-adik melanggarnya, ada hukuman yang adik-adik terima. Ketika adik-adik di sekolah pun, misalnya waktu zaman masih belajar di sekolah ya, sebelum daring, itu pasti ketika adik-adik melakukan kesalahan atau teman-teman adik-adik melakukan kesalahan, pasti ada hukuman kan? Pasti ada sebab, pasti ada akibat, seperti itu. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama adik-adik, bagaimana kita boleh hidup taat, boleh hidup setia pada Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu jelas ya, adik-adik. Itu benar-benar menuntun kita kepada kebaikan kita. Bagaimana dengan kita sekarang melihatnya, menghidupinya? Adik-adik semua yang berada di dalam kelas EK sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Adik-adik sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri, dengan informasi di gadget masing-masing. Semua hal baik dan buruk sudah terpampang dengan jelas. Sekarang bagaimana dengan pilihan yang adik-adik buat, mau ikut yang baik atau ikut yang buruk, seperti itu. Dan saat ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu bisa kecewa, bisa menghukum ketika umatnya tidak taat kepadanya. Jadi adik-adik, di minggu pertama bulan Mei 2021 ini kita bersama mau melihat bahwa Tuhan pasti menuntun setiap umatnya, umat yang taat dan setia. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini, ya 2 Mei ya adik-adik, Hari Pendidikan Nasional, kita juga diingatkan bahwa sebagai pelajar apa sih tugas tanggung jawab kita, apa yang harus kita taati, apa yang harus kita setia tekuni, seperti itu. Belajar dengan sungguh, ya kan? Bagaimana hidup kita boleh menjadi kitab yang terbuka ketika proses belajar mengajar di sekolah ataupun secara online, seperti itu. Ya adik-adik, kita bersyukur bersama bahwa sampai detik ini kita boleh bersekolah, kita boleh belajar, menerima pendidikan dengan baik. Tuhan boleh mencukupkan orang tua kita sehingga kita boleh bersekolah. Dan pendidikan yang kita jalani itu adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh memperbaiki diri, memperkaya diri dengan ilmu. Semakin lagi kita baik, semakin lagi kita boleh mencapai cita-cita kita. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari adik-adik kita taat dan setia pada perintah Tuhan. Boleh taat dan tekun dalam belajar, dan boleh juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan pastinya juga menyenangkan hati orang tua. Selamat hari Minggu untuk kita semua, tetap semangat belajar, tetap semangat bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277 ayat 1. Firman Tuhan sudah kau dengar. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat lagi berkumpul bersama di pelayanan teruna ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hari ini saya akan berdoa untuk pembelajaran online kami, Tuhan. Semoga di pembelajaran online ini kami akan mengerti dan paham akan tugas yang dikasih oleh guru. Dan saya juga berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan kedua orang tua kami. Berkati pekerjaannya, Tuhan, semoga pekerjaannya lancar, dan berikan juga kedua orang tua kami kesehatan agar dapat berkumpul bersama dengan kami hingga kami besar. Dan saya juga berdoa untuk kakak layan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, berkatilah pelayanannya, semoga pelayanannya berkenan di hadapan-Mu, berkati juga pekerjaannya, berikan kelancaran dan kemudahan di dalam pekerjaannya, dan berkati juga pendidikan kakak layan Tuhan, berikan kepintaran dan kemudahan agar mereka mengerti akan pendidikannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan, yang mau melaksanakan ujian maupun sedang melaksanakan ujian Tuhan, baik ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan Tuhan. Berkati mereka dalam proses belajar mengajarnya Tuhan, supaya mereka bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bertambah 1 tahun umurnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, terutama gereja GPIB Zebulon Batam Tuhan. Berkati Ibu Pendeta yang memberitakan firman-Mu, presbiter, tim multimedia, kakak-kakak layan, dan jemaat dan pengurus-pengurus gereja yang lainnya Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, dan jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati juga presiden, wakil presiden, pemerintahan-pemerintahan yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan lindungi mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan dalam setiap mengambil keputusan-keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu GPIB Zebulon Batam. Kami mau berdoa untuk setiap program kerja yang akan dikerjakan ke depannya, Tuhan yang boleh berkati agar boleh terlaksana dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk para pendeta-Mu, para presbiter-Mu, para unit-unit misioner-Mu ya Tuhan, biarlah semuanya boleh bekerja melayani Tuhan, boleh seturut dan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami semuanya bersama dengan jemaat-Mu boleh dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita melayani Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk proses pembagian vaksinasi yang masih terus dikerjakan oleh pemerintah. Biarlah ya Tuhan, setiap warga yang ada boleh menerima vaksinasi, baik itu yang pertama dan kedua dengan baik, dan semuanya merata mendapatkannya ya Tuhan. Dan kami semua boleh sama-sama tetap patuh juga Tuhan dalam mengikuti instruksi untuk patuh pada protokol kesehatan yang ada. Tuntun kami Tuhan untuk boleh tetap waspada
Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dengan adanya kepatuhan terhadap protokol yang ada dan juga kewaspadaan yang ada, kami boleh hidup sehat ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan setiap pimpinan di negeri ini ya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya kebijakan yang diambil boleh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh ada di negeri kami ini. Kami mengingat untuk kota-kota yang dilanda bencana ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menguatkan, boleh Tuhan yang hiburkan, dan Tuhan juga yang boleh pulihkan mereka ya Bapa. Biar mereka boleh tetap berpengharapan dan percaya hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengingat rayakan Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh bersekolah walaupun masih dalam proses belajar di rumah ataupun ada dari kami yang sudah belajar di sekolah. Biarlah ya Tuhan kami boleh mensyukuri pendidikan yang kami terima dan kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah ujian, tugas yang kami kerjakan itu boleh Tuhan tuntun untuk kami boleh meraih cita-cita kami dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh selalu ingat dan selalu membawa Tuhan dalam setiap pergumulan kami, di dalam pembelajaran kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan buat kami sampai saat ini. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Adik-adik yang terkasih, sebelum kita tutup ibadah ini, kembali lagi kakak mau mengingatkan, biarlah hidup kita boleh seperti Hosea yang taat pada perintah Tuhan. Dan ada informasi tambahan untuk minggu depan, kita akan beribadah bersama di jam yang sama 7.30 pagi melalui Google Meet. Jadi nanti link ibadah akan di-share sama kakak-kakak di grup WhatsApp. Jadi jangan sampai adik-adik tidak ikut serta dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Oke? Ya, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama memuji nama Tuhan. Kami sudah Tuhan berikan teladan hidup, yaitu Hosea. Tuntun kami Tuhan untuk boleh terus berjalan di dalam terang kasih-Mu dan boleh terus mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan patuh dan taat dan setia. Bagaimana juga firman Tuhan boleh hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hari Minggu yang boleh kami rasakan saat ini. Tuhan yang mempertemukan kami saat ini, Tuhan juga yang mempertemukan kami di minggu yang akan datang untuk bersekutu bersama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup dan kehidupan kami mulai hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa, terima kasih.
Terima kasih kepada kakak klien yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Ingat untuk mengisi Google Form setelah beribadah ya teman-teman. Selamat mensyukuri pendidikan yang sampai saat ini masih bisa terus kita dapatkan ya teman-teman. Tetap semangat meraih cita-cita untuk kita semua. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya. Kita beribadah bersama melalui Google Meet. Tuhan Yesus memberkati.